Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati saudara Ibu dan Bapak Menteri yang hadir, luar biasa banyaknya. Ini menandakan pembaca Rakyat Merdeka bisa diketahui. Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi tentu tiap hari mereka baca itu. Pak Fadal dengan Pak Margiono serta hadirin semuanya. Sebenarnya saya agak kurang fit, tidak mau hadir mestinya. Tapi karena foto saya tiap hari ada Rakyat Merdeka. Kalau kita tidak hadir nanti dibully sama Pak Margiono. Daripada dibully ya kita hadir juga lah malam ini. Dapat penghargaan lagi. Ya. Nah, terima kasih juga itu. Ya. Jadi penting untuk anak cucu. Ini suasana seperti suasana pemilu. Lebih islami. Jadi muslimat sebelah sini, muslimin di sini kan. Ya. Pemilu kan begitu, mesti salat subuh, majelis ulama, jadi semua lebih islami. Jadi disesuaikan. Saya tentu dalam kesempatan ini, karena masalah ekonomi saya kira semuanya sudah lebih tahu dari kita semua suasananya. Saya tidak bermaksud untuk berbicara tentang sebagai keynote speaker untuk bicara ekonomi kita, tapi pengalaman-pengalaman yang ada. Ekonomi kita, orang bertanya bagaimana nanti? Semua orang mengatakan wait and see. Sisa 9 hari pemilu. Apa yang terjadi? Bilang berdasarkan pengalaman kita 4 kali pemilu langsung, aman-aman saja. Dan memang itu yang kita harapkan. Ini tanda syukur juga. Kalau kita lihat di negara sekitar kita, tiap pemilu baru pemilu namanya kalau ratusan orang meninggal. Di Filipina saling serang, di Pakistan malah calonnya yang ditembak. Di Afghanistan apalagi di negara lain, di India bisa bunuh-bunuhan dan sebagainya. Di Thailand bisa di-kop pemilu itu. Kita negara besar, tapi alhamdulillah insya Allah pemilu kita akan berjalan dengan lancar. Bahwa yang ke 1000 itu Anda semua Pak Margiono dan teman-teman Anda di media saja kan. Jadi, tapi enak juga dibacanya kalau tidak ada berita konflik-konflik, tidak enak bacanya Rakyat Merdeka begitu. Ya, jadi ini juga penting. Kedua yang saya ingin dulu menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Rakyat Merdeka dan ke-30 untuk adik saya ini adik saya sejak lama ini, Saudara Fadel ini. Ya. Bagaimana dulu didirikan Warta Ekonomi dengan penuh ide bagaimana ini. Semuanya tentu jadi kalau ditambah jadi 50 tahun ulang tahun hari ini kan, karena 2 orang jadi 20 tambah 30 50 kan. Setengah abad. Ini memberikan kita semua spirit dan juga penghargaan, karena koran tidak mudah pada dewasa ini kan. Semua orang punya handphone, semua orang baca berita sebelum dimuat di koran. Karena itu koran lebih inovatif untuk supaya kita baca gitu kan. Karena itu kalau Rakyat Merdeka yang penting judulnya, isinya terserah lah. Kita dulu baca judulnya, setelah itu isinya lain, ya itu urusan kalian gitu kan. Tapi itu tetap memberikan kita semua setidak-tidaknya ada bahan untuk gosip siangnya kan. Begitu. Kalau tidak ada apa gosip kalau tidak ada di Rakyat Merdeka kan itu, atau di Warta Ekonomi tentu berita-berita yang serius seperti dikatakan tadi. Inilah tentu yang membuat kita dunia ini hidup. Ada suatu situasi
yang memberikan kita suatu upaya atau selera ataupun kehangatan. Menghadapi pemilu kita sudah tahu. Pemilu juga sebenarnya spending. Spending itu juga ada ekonomi yang bergerak karena spending. Ada jadi consumer driven. Jadi kalau calon caleg 12.000 caleg juga nyumbang ke rakyatnya resmi atau tidak resmi, itu ekonomi jalan juga. Jadi ekonomi kalau tiap tahun pemilu, bayangkan ekonomi jalan itu sebenarnya kalau tiap tahun pemilu. Jalan itu. Kertas laku, percetakan laku, dandut laku dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Ada suatu pergerakan ekonomi akibat pemilu juga kan. Cuma ya, baliho-baliho sayang diatur oleh KPU zaman dulu ya di kota itu semuanya. Jadi ada sesuatu ekonomi yang bergerak juga karena pemilu. Ya. Nah setelah pemilu ini tentu kita belajar daripada perkembangan negara-negara lain. Tahun 80-an 90-an yang hangat ialah Asian Tiger. Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Bagaimana dia menggerakkan Asian Tiger ekonominya? Pertama, persaingan dalam negerinya dibuka. Bersaing supaya efisien. Kemudian tentu infan industri diproteksi. Kontrol pemerintah atas devisa terjadi. Dan sumber keuangan lainnya. Kemudian beri insentif kepada hasil-hasil ekspor dan industri. Dan terjadinya pergerakan buruh dari desa ke kota. Itulah yang menyebabkan ekonomi mereka bergerak. Kemudian Cina maju. Cina maju dua hal. Karena infrastruktur yang pertama, kemudian investasi. Gabungan antara infrastruktur dan investasi dan ekspor. Jadi tiga hal, investasi, ekspor, investasi. Atau infrastruktur, investasi, dan ekspor. Itulah menggerakkan Cina. Sehingga menjadi eksportir terbesar di dunia ini. Ekonominya maju seperti itu. Kita ada di mana? Kita tentu mempunyai banyak pilihan-pilihan. Tapi karena terlalu banyak pilihan, kadang-kadang kita lupa pada pilihan. Kita mempunyai sumber daya alam yang kaya. Cuma sumber daya alam bisa habis. Dulu tahun 80-an, 90-an kita masih mengekspor minyak. Pak Yonan di sini punya data tentu. Sekarang kita mengimpor. Jadi itu membuktikan bahwa selalu ada resiko dan ada juga keterbatasan daripada kekayaan alam itu, sumber daya alam. Karena itulah maka semuanya harus menjadi bagian daripada upaya-upaya kita untuk selamat datang Pak Gubernur. Hadiahnya kita sudah kasih orang lain karena Bapak tidak datang. Ya. Naik kereta kena banjir di Bandung begitu kan. Waktu beliau wali kota tidak dimarahi sama bapak rakyat. Sekarang jadi gubernur malah dimarahi begitu kan. Jadi makin tinggi pangkat, makin rakyat bisa marah gitu kan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita memposisikan diri dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Saya minggu lalu ke Batam. Pertama untuk mengecek lagi perintah saya agar pelabuhan Batam itu dimodernisasi. Batam itu sama dengan Tanjung Priok tahun 70-an, Pak Yonan. Ya. Orang sudah pakai kontainer tapi kerennya tetap kren tunggal. Jadi keren tunggal. Jadi sama dengan kira-kira Singapura tahun
60-an. Padahal ingin saingi Singapura, keren aja tidak ada di Batam. Industri mau dibangun, bagaimana caranya? Ya. Jadi minta Ibu Rini, saya sudah bicara tentang hal tersebut. Tapi Bu Rini, saya terkejut lihat anak buah Anda. Saya bilang beli keren yang bagus. Tapi apa jawabannya? Pak, minta kepres. Lah, beli keren minta kepres. Nah, takut dilinokan dia bilang. Takut dilinokan. Kenapa kau ini cuma beli barang? Bilang aja ini kan perintah Wapres. Iya Pak, bisa nggak dapat? Tidak bisa dapat Wapres. Kepres. Paling tinggi perintah menteri. Nanti saya bilang ini menterinya bahwa Anda diperintah untuk beli. Jadi itu antara yang menghambat hal-hal yang kecil-kecil negeri ini. Untuk beli keren harus minta mana ada negara seperti itu. Jadi presiden tiap hari mesti begini tanda tangannya kan. Ya. Pak Jokowi tanda tangannya agak panjang lagi. Kalau tanda tangan saya agak pendek kan. Jadi lama pasti seperti itu. Pak Uri, selamat datang juga. Supaya lebih seimbang, Bapak duduk di situ. Muhrim di situ Bapak. Nah, bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu? Bagaimana mengatasi birokrasi seperti itu? Itu semua menjadi bagian daripada kita semua. Bagaimana kemudian ekonomi kita setelah pemilu? Saya yakin bahwa saya melihat data statistik, ternyata itu benar kan? Saya tidak enak badan itu. Bagaimana mengatasi hal-hal itu? Jadi ini kita ada suatu dilema. Kita dibilang banyak korupsi, akhirnya ada KPK, dibentuk KPK, tangkapin banyak orang. Rekor dunia sebenarnya di Indonesia itu pemberantasan korupsi. Betul. Tidak ada negara di dunia yang 9 menterinya masuk penjara. Tidak ada negara di dunia yang 19 gubernurnya masuk penjara. Ada DPR-nya puluhan, DPRD bupati puluhan. Akibatnya apa? Akibatnya semua ketakutan birokrasi ini untuk bekerja tidak proper. Akibatnya terjadi kelambatan. Mesti paraf kiri kanan, mesti menteri mau paraf dirjen mau teken paraf direktur teken minta paraf di bawahnya. Jadi hal tersebut dan akibatnya tentu ini mempunyai suatu kelambatan yang terjadi yang menimbulkan suatu lag daripada waktu. Nah, itulah menyebabkan kita semua ingin memfasilitasi ini. Banyak hal yang bisa dapat dibuat. Banyak pengusaha teman-teman di sini. Tadi siang kita bicara tentang air. Alangkah janggalnya air di Indonesia ini. Yang di depan Anda itu, yang di depannya agak sedikit VIP begitu kan, pakai botol kan, yang di belakang pakai plastik jadi gitu. Harga per kubik air yang Bapak minum itu 12 juta rupiah. Yang pakai plastik 6 juta rupiah per kubik. Sedangkan air pump per kubik itu hanya 6.000 rupiah. Tapi begitu jadi botol dengan tentu bersih, itu sudah 12 juta. Jadi bayangkan akibat kita tidak menginvestasi secara besar di air. Karena itu kita masuk ke situ. Nah sekarang terbuka, saya bilang siapa yang mengambil ini tentu juga pengusaha bayar pajak dan sebagainya. Tapi adanya suatu ketimpangan luar biasa seperti itu. Karena itu saya bilang ini bagian daripada yang harus kita lakukan pada akan datang supaya jangan menimbulkan ketimpangan nasional seperti itu. Banyak lagi hal lain seperti ini yang menjadi bagian daripada upaya kita semuanya. Karena kita tahu semua ini ulangan di mana-mana.
bahwa ekonomi ke depan ekonomi teknologi yang sangat tergantung kepada teknologi yang bergandengan antara artificial intelligence dengan biotek. Apabila ini bergabung artificial intelligence dengan biotek, bioteknologi, maka akan terjadilah kenaikan upaya tersebut. Maka tanpa kita menguasai itu, maka kita tentu akan sangat ketinggalan. Tetapi bagaimana memajukan itu? Maka akhirnya hanya bisa terjadi apabila segitiga kerjasama. Pemerintah yang membuat regulasi, ilmuwan, teknologi yang berkembang, dan kemudian entrepreneurship. Jadi di sini tentu komplit lah tadi yang diberikan. Ada pemerintah diberikan, ada orang pintar, teknologi, ada entrepreneur. Hanya gabungan tiga hal itu yang dapat memajukan suatu bangsa yang besar seperti kita ini. Itulah yang menjadi bahagian kita ke depan. Apakah dapat kita lanjut itu? Kalau tidak kita, maka dunia ini, kalau kita tidak kuasai teknologi ini, maka teknologi yang menguasai kita kan. Tentu dipahami semuanya. Sekarang kita dimonopoli, dikuasai oleh 4 perusahaan saja di dunia ini. Google, Amazon, Apple, dan Facebook. Tidak ada yang tiap hari tidak berhubungan dengan salah satu dari 4 itu. Mungkin setidaknya 2 jam sehari kita berhubungan dengan 4 ini. Dan kita sangat tergantung kepada apa yang buat. Memang positif. Tidak perlu bertanya lagi kepada teman. Tinggal cari Pak Google, tahu semua apapun di dunia ini kan. Itu tentu positifnya. Tapi kalau tidak, maka kita terkendali dengan informasi yang ada. Maka terjadilah seperti sekarang. Nah, apabila kita tidak maju seperti itu, maka ya ketergantungan makin mendasar. Dan juga banyak pihak belum apa-apa sudah berpikir negatif. Menteri Keuangan mau terapkan pajak untuk e-commerce, belum apa-apa sudah dikritik, tunda dulu. Ya saya kira setelah tanggal 17 berlaku lagi lah kira-kira begitu. Mungkin, saya tidak tahu ini. Pak Omar ini lebih tahu ya. Nanti dipertimbangkan setelah tanggal 17. Iyalah. Jadi banyak hal seperti itu. Nah, jadi ke depan ini pada akhirnya kita punya sumber daya alam. Tapi ada batas jatuh temponya di sumber daya alam. Kapan habisnya? Batu bara kapan habisnya? Sawit begitu Uni Eropa, bayangkan kalau Uni Eropa konsekuen. Kita mengurangi ekspor sawit. Mungkin sawit langsung turun harganya berapa? 500, 400? Bisa terjadi. Kalau itu terjadi, berapa petani yang masalah? 15 juta petani bisa masalah. Dan sebagainya. Nah, jadi yang bisa mengatasi semua itu pada akhirnya entrepreneurship yang menguasai teknologi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada wah kita kaya dan butuh lagi kemudian semangat baru. Walaupun terus terangnya kadang-kadang kalau saya ini bekas pengusaha lama, kadang-kadang orang berusaha sekarang tidak paham lagi. Waktu kita sama-sama, Del, kita pokoknya taunya untung berapa, modal berapa, untung berapa, untung ini bagus. Sekarang makin rugi, makin orang suka kan. Tapi yang penilainya tinggi, rugi nilai tinggi, harga naik. Bingung juga, tidak tahu rumus apa ini yang terjadi kan. Ya, zaman sekarang, zaman dulu kita tidak tahu ya macam-macam begitu kan. Perusahaan rugi, nilai naik. Zaman dulu kita begitu rugi nilai turun. Nah, sekarang sudah berubahlah dunia seperti ini dan banyak berubah, kita sangat berubah tergantung seperti. Nah, ketergantungan inilah yang menjadi beban kita. Tapi pada akhirnya apapun untuk memajukan bangsa harus dapat mengikuti pola apapun, tetap saja produktivitas, tetap saja ekspor, tetap saja ilmu, tetap saja teknologi, tetap saja bagaimana perdagangan bisa lancar. Apapun.
Tapi tentu di sini gabungan bagaimana sinerginya, mensinergikan pemerintah, para teknolog dengan entrepreneurship. Tanpa sinergi ini, ya, coba sinergi BUMN yang dibikin oleh Bu Rini langsung maju kan. Apalagi kalau sinergi ini dan sebagainya kan. Tapi pengusaha daerah protes terus, ya, tidak dapat proyek katanya Ibu Rini. Tapi ini penting. Ini pola Cina itu kan. Bagaimana BUMN-nya maju ke depan gitu kan. Tapi ini juga tentu pada akhirnya yang paling penting ialah bagaimana tenaga kerja, pajak dan sebagainya menjadi bagian itu. Nah, saya kira pada malam hari ini kita sudah melihat para penerima penghargaan yang selamat semuanya. Piala Bapak nanti belakangan dikasih Pak dan Pak Budi Karya juga dikasih. Nanti dibawa ke rumah langsung katanya oleh Pak Margiono. Bawa ke rumah langsung ya. Tapi inilah sekali lagi terima kasih kepada Anda semua Pak Warta Ekonomi Selamat dan Raya Merdeka. Mudah-mudahan berita-berita Anda sampai dengan tanggal 17 tidak-tidaknya menyenangkan kita semuanya. Ya. Menyenangkan semuanya. Boleh juga Anda bikin malam ini juga toto undian, siapa pilih nomor berapa kira-kira malam ini surveinya kan di sini kan. Ya tentu tidak banyak menteri pasti tidak berani pilih nomor tidak disenangi menteri itu. Ya maklumlah seperti itu. Dan sekali lagi pemilu kita aman-aman aja, yakinlah tidak akan masalah. Selama pemilu tahun 2014, cuma satu daerah yang terbakar di Tarakan, ya ada kantornya, ya, yang berhak menilai saya. Kenapa saya satu-satunya yang sudah 3 kali ikut pemilu kan, 3 kali, jadi punya hak prioritas untuk menilai kan. Prabowo baru sekarang 3 kali, saya sudah 3 kali. Pak Jokowi baru 2 kali, jadi saya lebih menang di sini ternyata. Ya. Tapi skornya juga bagus, 2 kali menang 1 kali kalah, bisa aja ya. Itu menangkan. Tapi baru diajak untuk masuk lagi, baru pikir tentang kampanye sudah mau kolaps rasanya, mengingat bagaimana kampanye itu menjadi. Kampanye kita 7 bulan, jadi mudah-mudahan tahun depan atau 5 tahun yang akan datang cukup 3 bulan lah gitu kan ya, sehingga terlalu lama. Amerika 1 tahun, 2 tahun kampanyenya katanya. Sekarang sudah kampanye mereka kan, jadi kita ini. Jadi itulah suatu situasi. Minta maaf ini bukan keynote speaker, tapi ya dialog suatu pengalaman yang ada untuk melihat kita ke depan secara optimis. Kita akan optimis. Salah satu harapan optimis ialah kalau perang dagang Cina dan Amerika berlanjut, nah itu bagus tuh. Ya, maka Bandung akan ramai tekstilnya atau garmennya, pabrik sepatu akan maju, ya lain akan maju, ekspor akan baik. Mudah-mudahan jangan damai lah, gitu kan. Kalau damai langsung, tapi kalau damai, Cina akan kembali ekonominya naik, dia membeli dari kita. Ada baik sama-sama juga lah, damai dan tidak damai bagi kita sama saja. Jangan pernah khawatir. Kalau dia damai, Cina ekonomi akan naik, impornya batu bara naik lagi harganya. Tapi begitu perang terus, maka Cina akan turun, Amerika akan beli dari negara selain Cina. Maka akan terjadilah pemindahan investasi dari Cina antara lain ke Indonesia atau Vietnam atau Thailand. Ya karena itu saingan kita sekarang bukan Cina tapi Thailand dengan Vietnam. Nah, kita ini punya saingan-saingan seperti itu. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya Indonesia itu berada di tengah terus. Oke-oke sajalah. Jadi tidak pedulilah mau Trump dengan Xi mau apa terserahlah. Nah, tetap saja kita ada aspek positifnya di situ. Tapi kita tentu ingin dunia lebih aman. Dunia lebih aman,
itu berarti juga ya kita lebih mempunyai perhitungan-perhitungan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas keynote speech yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan buat Indonesia rakyat merdeka dan warta ekonomi. Panjangkan umurnya, tambahkan kekuatan baginya, tambahkan kebaikannya, dan tambahkan manfaatnya. Ya Allah, semua penghargaan dan pujian adalah milik-Mu. Maka semua yang Engkau hargai pada hari ini, yang Engkau puji pada hari ini, adalah memang Engkau yang memberikan ya Allah. Indonesia juga adalah milik-Mu. Maka Engkau jugalah yang akan memajukannya. Terima kasih sudah memilih kami semua untuk ikut terlibat dalam kehendak-Mu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara malam hari ini. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia dapat berkenan meninggalkan tempat acara dan hadirin dimohon berdiri. Dan kami masih memiliki sesi kedua untuk dapat mengumumkan tentunya penghargaan Anugerah Indonesia Maju kepada para korporasi dan BUMN. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah hadir dalam Anugerah Indonesia Maju 2018-2019. Kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Anugerah Indonesia Maju sesi pertama yang sebelumnya sudah diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu yang kami hormati, para pemimpin perusahaan korporasi BUMN, kami mohon tetap berada di dalam ruangan untuk dapat menerima penghargaan lainnya yang akan diserahkan oleh Warta Ekonomi dan juga Rakyat Merdeka. Hadirin boleh berikan tepuk tangan yang meriah tentunya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang sudah menyempatkan hadir malam hari ini. Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk tidak meninggalkan ruangan karena kita akan melanjutkan acara malam hari ini dengan memberikan penghargaan kepada para pemimpin korporasi BUMN dan juga beberapa tokoh yang sudah hadir. Sekali lagi kepada para tamu undangan, malam hari ini kami persilakan Anda untuk dapat menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Betul sekali. Karena tentunya kita akan melanjutkan acara kita dalam beberapa saat lagi.
Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak tentu atas kehadiran yang kami hormati para Menteri Kabinet Kerja, para gubernur yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Betul sekali. Dan tentu saja tadi di awal kita sudah menyaksikan para penerima penghargaan Anugerah Indonesia Maju untuk sesi yang pertama. Mereka adalah tokoh-tokoh yang membuat Indonesia kita tentunya bergerak terus maju. Glenn. Betul sekali. Dan senang sekali rasanya saya Debbie Glenn Firmansyah dan rekan saya. Dan saya Lala Nabila, kami berdua bahagia sekali, bangga sekali dapat hadir di antara banyak sekali orang-orang yang begitu menginspirasi kita semuanya. Betul sekali. Dan sedikit kami akan mengulang tentunya siapa saja yang sudah mendapatkan penghargaan malam hari ini. Benar. Tentunya diawali oleh tokoh penyejuk Nusantara Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'rif. Tadi juga kita telah saksikan bersama Andi F. Noya sebagai jurnalis fenomenal. Kemudian trendsetter pembangunan dan inovasi daerah Bapak Nurdin Abdullah yang kali ini berhalangan hadir. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Ridwan Kamil sebagai peraih Millennial Governor of the Year. Selamat Pak, nanti akan diberikan. Kemudian juga kami ucapkan selamat kepada tokoh energi berkeadilan untuk rakyat Bapak Ignatius Jonan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dan tentunya tokoh infrastruktur Merah Putih tadi telah diraih oleh Bapak M. Basuki Hadi Mulyono dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian tokoh konektivitas Nusantara Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi selaku Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan juga The Most Inspiring Women Sri Mulyani Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tadi telah diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Bapak Mardiasmo. Kemudian tokoh penggerak sinergi BUMN untuk negeri yang tentunya mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa, Ibu Rini Sumarno dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dan tentunya malam hari ini juga diraih oleh tokoh reformasi kehutanan rakyat. Ada Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian tokoh revitalisasi kesetiakawanan sosial Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan kita sama-sama setuju bahwa The Most Phenomenal Minister diraih juga oleh Ibu Dr. Susi Pujiastuti Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan malam hari ini tokoh wanita yang juga selalu menginspirasi ada Najwa Shihab yang meraih kategori presenter Merah Putih. Betul, yang berhasil membuka jalan untuk bisa merubah persepak bola Indonesia. Terima kasih. Kemudian juga dari kategori Asosiasi Merah Putih, Asosiasi Kayu Panel Indonesia atau APKINDO, Bapak Bambang Supijanto. Dan tentunya malam hari ini juga kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan Bapak Joko Supriyono dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia juga turut membawa pulang penghargaan. Dan betul. Glenn, tentu saja setelah ini kita akan saksikan lagi para pemimpin dari korporasi BUMN yang juga sangat menginspirasi dan telah membuat Indonesia kita menjadi maju juga akan hadir ke atas panggung dan menerima Anugerah Indonesia Maju. Betul sekali, tentunya banyak sekali title-title yang akan kita berikan. Dan pastinya ini akan menjadi sesuatu yang akan ditunggu-tunggu dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan kepada Bapak Ibu mungkin para teman-teman wartawan, fotografer dan videografer boleh bisa kembali ke tempatnya agar acara bisa dilanjutkan. Dan Bapak Ibu mungkin yang lainnya bisa kembali ke posisinya masing-masing acara ini agar bisa segera berlangsung. Betul sekali, malam hari ini tentunya kita masih menyisakan puluhan penerima penghargaan yang akan kita panggilkan untuk naik ke atas panggung. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh tamu undangan kami persilakan Anda untuk dapat menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Begitupun dengan rekan-rekan media untuk dapat menempati tempat juga yang telah disiapkan. Kembali kami persilahkan tentunya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Walaupun tadi terasa sangat bisa dibilang sangat tenang, sangat sunyi, tapi suasana bisa dipecahkan ya oleh Bapak Margiono dan juga speech ya, dialog yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kembali tentunya kami informasikan kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar, kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan tentunya kepada Bapak Ibu yang mungkin untuk bisa ada urusan yang lain, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempatnya. Betul sekali. Agar acara ini bisa berlangsung dengan cepat.
Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan acara kita malam hari ini. Sesaat lagi kami akan mengundang para penerima penghargaan Anugerah Indonesia Maju 2018-2019. Kepada para penerima penghargaan yang kami sebutkan, mohon untuk hadir ke atas panggung. Dan untuk itu kami mengundang terlebih dahulu untuk bisa naik ke atas panggung. Yang kami hormati tentunya Komisaris Utama Warta Ekonomi Bapak Fadil Muhammad. Dan juga tentunya Direktur Utama Rakyat Merdeka Bapak Margiono untuk bisa berkenan untuk dapat menyerahkan. Dan kita akan mulai tentunya Malam Penganugerahan Indonesia Maju 2018-2019. Sesi yang kedua, kami mengundang kepada Millennial Governor of the Year, Bapak Ridwan Kamil. Kami mohon kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat untuk bisa naik ke atas panggung. Millennial Governor of the Year ya. Selamat Pak, kami mohon tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat sebagai tokoh konektivitas Nusantara yang kami hormati Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat tentunya sebagai tokoh konektivitas Nusantara. Kami mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya Trendsetter of Green Environment, Bapak Doni Bordano yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Medi Herlianto. Kami persilahkan untuk bisa menerima penghargaan malam hari ini. Kami mohon tetap berada di atas panggung Pak. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada CEO Bapak Hadi Kasim dari Triputra Group kategori Korporasi Merah Putih. Kami persilahkan untuk bisa menerima penghargaan. Selanjutnya Bapak Agus Mulyana, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Dengan kategori Korporasi Merah Putih. Kami persilakan untuk bisa menerima penghargaan. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Agung Laksamana, Presiden dan Grup April Asia Pacific Resources International Holdings, kategori Korporasi Merah Putih. Selanjutnya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Gunawan Effendi, CEO PT Indomobil Finance Indonesia. Kami persilakan untuk bisa menerima penghargaan. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Gunawan Effendi, CEO PT Indomobil Finance Indonesia. Selanjutnya, Bapak Wari Andang Cahyono, selaku CEO PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
mengundang kepada Bapak Boy Kelana Subroto, Direktur Utama dari PT Astra International Tbk. Selanjutnya, anugerah khusus diberikan kepada Bapak Hairul Tanjung yang diwakili oleh Bapak Ishadi SK. Kami mohon dengan hormat untuk bisa menerima penghargaan dengan title Tokoh Pers Visioner. Selanjutnya, Direktur Corporate Affairs Bapak Rahmat Indrajaya dari PT Java Kamfit Indonesia Tbk. Selanjutnya, Direktur Utama PT Bank MyBank Indonesia, Bapak Tasbin Zakaria. Setelah ini kami mohon untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Selanjutnya kami mohon kepada para penerima penghargaan untuk dapat berfoto bersama. Dan bersiap-siap, setelah ini kami akan memanggilkan para penerima penghargaan Anugerah Indonesia Maju 2018-2019 berikutnya. Hadirin boleh berikan tepuk tangan tentunya kepada para penerima penganugerahan Anugerah Indonesia Maju 2018-2019. Dan kami mohon pada Bapak Menteri dan juga Bapak Gubernur untuk dapat berpindah posisi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Dan kami mohon tentunya kepada Bapak Fadil Muhammad dan Bapak Margiono tetap berada di atas panggung untuk bisa memberikan penghargaan lainnya. Dan kami persilahkan tentunya kepada para penerima penghargaan untuk dapat kembali ke tempat duduk dan kami ucapkan selamat tentunya atas pencapaian yang luar biasa. Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Fadel dan juga Bapak Margiono untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya, tentunya masih ada beberapa nama yang akan kita sebutkan malam hari ini. betul sekali. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Kita tahan terlebih dahulu. Baik, kita masuk untuk kategori berikutnya. Kami persilahkan kembali tentunya kepada Bapak Fadil Muhammad, mohon berkenan. Selanjutnya, Kami mengundang kepada Adamas Belfasyah Devara, CEO PT Ruang Raya Indonesia. ini adalah CEO muda yang berhasil mengubah tentunya anak sekolah yang metode belajarnya luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya dan karyanya ya. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum. Kami persilakan yang Dan dalam hal ini diwakili kami ucapkan selamat tentunya dengan kategori BUMN Merah Putih dengan title
The Fastest Growth Global Mining Company. Selanjutnya, penggerak konektivitas broadband Indonesia, kategori BUMN Merah Putih, Bapak Alex J. Sinaga dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kami ucapkan selamat, Pak. Kami persilakan untuk bisa menerima penghargaan kepada Bapak Alex J. Sinaga. Salah satu tentunya direktur utama yang sangat klop dengan Menteri BUMN-nya ini. Kemudian kami ucapkan selamat dengan title The Most Visionary CEO. Bapak Faik Fahmi selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura I. Kami ucapkan selamat Pak Fahmi. Kami persilakan untuk bisa menerima penghargaan. Baik, selanjutnya untuk kategori The Most Excellent CEO for Banking Technology. Selamat kepada Bapak Ahmad Baikuni yang dalam hal ini diwakili oleh Managing Director Finance dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bapak Anggoro Eko Cahyo, kami persilahkan, mohon berkenan. Dan satu nama lagi, inilah Direktur Utama favorit juga, tokoh penggerak sistem digital UMKM terbaik, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bapak Suprajarto, yang malam hari ini diwakili oleh Ibu Handayani, Direktur Consumer Bank Rakyat Indonesia. Silakan Ibu Handayani. Tentunya Ibu Handayani selalu menawan, selalu cantik setiap saat. Malam hari ini menerima penghargaan untuk PT Bank Rakyat Indonesia dalam kategori tokoh penggerak sistem digital UMKM terbaik. Betul sekali. Baik, selanjutnya Korporasi Merah Putih, selamat untuk Bapak Iqbal Latandro, Direktur Utama PT Taspen. Kami persilahkan, Pak. Selanjutnya dengan title Digital CEO of the Year, Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Bapak Muhammad Awaludin. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Bapak Muhammad Awaludin, Presiden Direktur dari PT Angkasa Pura II yang meraih predikat Digital CEO of the Year. Baik, dan dalam kesempatan ini kami juga ucapkan selamat untuk Millennial CEO of the Year, Direktur Utama dari PT Bank Mandiri Persero Tbk, Ibu Kartika Wiryo Atmojo. Bapak Kartika Wiryo Atmojo. Kami persilahkan tentunya dengan hormat kepada Bapak Kartika Wiryo Atmojo yang meraih predikat Millennial CEO of the Year. Selanjutnya untuk CEO of the Most Dependable Train Services, selamat untuk Direktur Utama dari PT Kereta Api Indonesia, Bapak Edi Sukmoro. Selanjutnya adalah dengan title tokoh finansial perumahan Wong Cilik, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Bapak Mariono. Kami persilahkan. Rajanya KPR. Memudahkan para generasi muda untuk memiliki hunian ya. Betul sekali. Dan kami juga mengucapkan selamat dan mohon bisa menerima penghargaan kepada perwakilan dari Kementan, Bapak Andi Amran. Kami persilahkan. Mohon berkenan menerima penghargaan.
Dan kami juga mengundang Bapak Ahmad Mustafa Bisri yang dalam hari ini akan mewakili untuk menerima penghargaan. Kami mohon kesediaannya untuk dapat hadir ke atas panggung. Kami persilakan Ibu. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Jacob Utama. Kami mohon untuk bisa menerima penghargaan atau yang mewakili. Sekali lagi kami mengundang Bapak Jacob Utama atau yang mewakili. Kami persilakan Pak. Bapak Richard Bangun untuk dapat mewakili. Baik, dan malam hari ini kami juga ingin mengucapkan selamat untuk Perkebunan Nusantara. Kami mohon kesediaannya untuk perwakilan dari Perkebunan Nusantara untuk dapat hadir ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kami persilahkan. Sekali lagi kami mohon perwakilan dari Perkebunan Nusantara 3 untuk dapat hadir ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kami mohon untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kami mohon kesediaan dari seluruh penerima penghargaan untuk bisa berfoto bersama dengan Komisaris Utama dari Warta Ekonomi dan juga Direktur Utama dari Rakyat Merdeka. Bapak Ibu boleh sekali lagi aplaus yang meriah untuk para penerima penghargaan Anugerah Indonesia Maju 2018-2019. Dan kami ucapkan terima kasih banyak tentunya atas kehadiran. Baik, tentu saja saat ini kita saksikan bersama-sama para penerima penghargaan untuk kategori korporasi BUMN. Juga tadi banyak CEO yang telah menerima. Betul. Luar biasa sekali malam hari ini. Kami mohon bisa berganti gaya Pak, karena kita masih menunggu Bapak Anies Baswedan yang sebentar lagi akan memasuki ballroom. Mungkin ada sesi foto yang lainnya, mungkin boleh tangan dikepa Pak, sesuai yang di belakang. Wah, betul sekali. Jadi sesuai kita yakin Indonesia maju. Pastinya. Tentunya tokoh-tokoh yang hadir di atas panggung malam hari ini bisa menginspirasi kita semuanya dan juga para pemimpin-pemimpin lainnya untuk bisa terus memajukan Indonesia. Betul sekali. Di bidang masing-masing pastinya. Dan tentunya ingat tadi pesan dari Bapak Wakil Presiden, semua yang ada di sini pasti pengen Indonesia maju. Betul sekali. Kami persilahkan tentunya dengan hormat. Baiklah. Baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penerima penghargaan, Direktur Utama, CEO maupun yang mewakili. Dan kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Fadil Muhammad, Bapak Margiono. Terima kasih tentunya atas kehadirannya. Tentunya dalam kesempatan ini kita juga turut mengucapkan doa yang terbaik untuk Warta Ekonomi dan juga Rakyat Merdeka di usia ulang tahun mereka. Betul. Warta Ekonomi yang ke-30 tahun dan juga Rakyat Merdeka yang ke-20 tahun. Dan tentunya malam hari ini tidak akan terselenggara atas dukungan yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, Triputra Group Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, PT Taspen Persero, PT PLN Persero, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Angkasa Pura I Persero, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk, PT Lembaga Penjamin Simpanan, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Asosiasi Panel Kayu Indonesia,
PT Angkasa Pura II Persero, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Indo Mobil Finance Indonesia, dan PT Astra International Tbk. Kami ucapkan seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, para gubernur, para tamu undangan yang kami hormati, pemimpin perusahaan. Terima kasih atas meringankan langkahnya untuk bisa hadir malam hari ini. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Warta Ekonomi dan Rakyat Merdeka. Akhir kata, saya Debbie Glenn Firmansyah. Saya Lala Nabila pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku serahkan